Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bersama Bunda Wida. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah? Masya Allah, hebat. Semangat hari ini, Masya Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai belajar matematika, mari sama-sama kita membaca doa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita mulai berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa teman-teman. Nah, apabila sudah berdoa, mari sama-sama kita berzikir pagi agar Allah lebih permudah lagi proses belajar kita. Siap? Siap. Yuk sama-sama kita berzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amin. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan doa sebelum belajar dan juga berzikir pagi. Masya Allah, semoga Allah permudah proses belajarnya dan tetap membuat kita semangat. Nah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita, Bunda mau tanya nih, apakah teman-teman sudah siapkan buku tematik 1B dan alat tulis yang lainnya? Sudah? Masya Allah, hebat. Oke teman-teman, Bunda ucapkan terima kasih karena semangat teman-teman sangat luar biasa. Nah, yuk sama-sama kita belajar. Hari ini kita akan belajar apa ya? Wah, hari ini kita akan belajar mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, teman-teman, sebelumnya Bunda Wida akan beritahu apa sih satuan tidak baku itu. Jadi, ada yang namanya satuan baku dan ada namanya satuan tidak baku. Nah, satuan baku biasanya untuk mengukur panjang juga, tapi menggunakan alat seperti meteran, seperti penggaris, seperti timbangan. Nah, itu satuan baku yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga teman-teman namanya satuan tidak baku. Jadi, satuan tidak baku itu dia tetap bisa mengukur panjang benda tapi menggunakan satu, bisa dengan anggota tubuh kita. Menggunakan apa? Menggunakan jengkal, menggunakan hasta, menggunakan depa, juga menggunakan langkah kaki kita. Biasanya teman-teman bisa menghitung panjang dari kelas teman-teman sampai keluar kelas itu berapa menggunakan kaki, jarak apa, atau menggunakan langkah kaki. Bisa juga teman-teman untuk menghitung buku, teman-teman bisa menggunakan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal gitu. Nah, apabila teman-teman ingin lebih jelasnya, nah Bunda Wida akan beritahu. Nah, ini dia teman-teman, kita akan belajar yang namanya satuan tidak baku. Ada depa, bisa kita lihat di gambarnya. Depa itu adalah rentangkan tangan, dihitung dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Jadi 1 depa, 2 depa. Nah, kemudian ada juga jengkal. Jengkal itu dihitung dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Oke, ada juga hasta dari siku sampai ke ujung jari tengah, itu 1 hasta. Terus nanti mulai 2 hasta. Ada juga langkah dan juga tambahannya ada korek api. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum ada korek api di rumah, teman-teman bisa menggunakan sapu lidi juga. Jadi bisa menghitung misalnya panjang kotak pensil teman-teman menggunakan sapu lidi, bisa loh. Jadi sapu lidinya dipotong-potong kecil, kemudian disamakan rata ukuran sapu lidinya. Misalnya ukuran sapu lidinya
panjang kelingking teman-teman. Jadi misalnya satu korek api atau satu kayu, satu lidi, 2 lidi, 3 lidi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menghitung. Jadi berapa, misalnya kalau ditanya berapa depa jarak ke kamar teman-teman ke kamar mandi, jadi teman-teman menghitung 1 depa, 2 depa. Nah, teman-teman jadi mengetahui itu namanya satu alat satuan ukur tidak baku, bisa menggunakan alat tubuh. Oke, nah ada juga video belajarnya. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara teman-teman teman-teman kartun pun bisa belajar satuan tidak baku seperti ini. Mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda dengan satuan tak baku seperti jengkal, depa, langkah, dan batang korek api. Mari mengukur meja ini dengan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, 6 jengkal, 7 jengkal, 8 jengkal, 9 jengkal. Panjang meja ini adalah 9 jengkal. Jengkal adalah jarak antara jari kelingking dan jari jempol ketika direntangkan. Panjang dinding ini adalah 1 depa, 2 depa, 3 depa. Jadi, panjang dinding ini adalah 3 depa. Depa adalah jarak antara kedua tangan ketika direntangkan. Jarak rumah dan pohon adalah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Jadi, jarak dari rumah dan pohon adalah 5 langkah. Langkah adalah jarak antara kedua kaki ketika berjalan. Mari mengukur buku matematika ini dengan menggunakan korek api. 1 korek api, 2 korek api, 3 korek api, 4 korek api, 5 korek api, 6 korek api, 7 korek api. Panjang buku matematika ini adalah 7 korek api. Apakah teman-teman sudah lihat videonya? Masya Allah, teman-teman hebat. Oke, teman-teman juga Bunda Wida akan beritahu teman-teman bisa mengukur benda-benda menggunakan hasta, jengkal, depa, dan langkah kaki atau kayu dan juga jengkal gitu. Nah, ada benda-benda seperti berikut ini. Nah, jadi di sini ada jendela. Teman-teman bisa mengukur jendela ini dengan menggunakan hasta.
Apabila terlalu tinggi, teman-teman bisa meminta bantuan kepada bunda. Jadi menghitung dari ujung siku sampai ujung tangan tengah. 1 hasta, 2 hasta, nah gitu. Nah, ada juga meja. Jadi teman-teman menggunakan meja, atas mejanya teman-teman bisa menggunakan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, dari ujung meja sampai ujung meja itu ukurannya berapa jengkal. Kemudian juga ada ini dari kamar mandi sampai ke kasur teman-teman itu berapa, bisa diukur dengan depa, juga bisa diukur dengan langkah kaki. Berapa depa? Oh, 1 depa, 2 depa gitu. Kemudian juga langkah kaki, 1 langkah kaki, 1, 2, 3 sampai menuju kamar mandi. Nah, ada juga yang terakhir, ada alat-alat yang bisa teman-teman jumpai seperti tempat alat-alat bermain teman-teman. Bisa menghitung menggunakan kayu, korek api, dan juga jengkal. Misalnya teman-teman mempunyai mainan masak-masakan atau mainan seperti tongkat, teman-teman bisa menghitung menggunakan kayu atau korek api yang dipotong kecil-kecil, kemudian atau bisa menghitung menggunakan jengkal. 1 jengkal, 2 jengkal. Biasanya kalau kita bisa menghitung jengkal itu benda-benda yang terjangkau lebih kecil, misalnya ukurannya tidak terlalu besar, sehingga memudahkan teman-teman untuk menghitung menggunakan jengkal dan kayu. Apabila depa dan hasta biasanya itu benda-benda yang lebih panjang lagi, sehingga bisa mengukur menggunakan depa, langkah kaki, dan hasta. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya, apabila tadi teman-teman sudah mengetahui satuan tidak baku, nah selanjutnya teman-teman akan belajar tentang pola bilangan. Apa itu ya pola bilangan? Nah, seperti apa pola bilangan itu? Mari kita sama-sama lihat video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Ayo kita mulai. Apa sih pola itu? Pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Ini adalah contoh dari pola bentuk. Kita lihat di sini, kita mempunyai bentuk yang berurutan dengan teratur. Segitiga, persegi, lingkaran, lalu segitiga lagi, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan pola. Nah, sekarang apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Nah, sekarang kita mempunyai bentuk lingkaran dengan jumlah yang berbeda-beda. Mulai dari 1, 4, 7, 10. Jika kita lihat dari angka 1 ke angka 4, kita telah melewati 3 angka. Begitu juga dari angka 4 ke angka 7. Nah, inilah yang disebut pola bilangan. Supaya lebih jelas, ayo kita kerjakan pola bilangan yang selanjutnya. Kita melihat seekor kelinci yang berdiri di angka 2. Untuk melompat ke angka 4, berapa angka untuk bisa sampai ke angka 4? 2 angka. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ditambah 2 lagi, jadi 6. Dan seterusnya. Nah, itu dia adik-adik yang disebut pola bilangan. Wah, teman-teman masih tetap semangat? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat video yang tadi Bunda Wida share. Sekarang Bunda Wida jelaskan sedikit. Jadi, pola yang tadi itu video adalah pola loncat bilangan atau loncat angka dari loncat 1 sampai loncat 2. Apabila teman-teman semester 1 sudah belajar tentang pola bangun datar,
segitiga, persegi, bulat. Habis itu kembali lagi ke segitiga, kembali lagi ke persegi, kembali lagi ke bulat. Nah, sekarang teman-teman akan mempelajari tentang pola angka, pola loncat angka. Jadi kalau video yang tadi itu ada beberapa contoh. Nah, sekarang Bunda Wida jelaskan. Jadi kalau misalnya kita menghitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia loncat angkanya dari 1 sampai ke angka 2 itu loncatnya 1. Tapi kalau misalnya dari angka 1 langsung ke angka 3, berarti kita hitung. Kan satunya tidak dihitung. Jadi loncatnya tinggal sisa 2, 3. Berarti berapa kali loncat? 2. Misalnya dari angka 2 ke angka 4. Dari angka 2 jadi angka 4. 2-nya kan sudah dihitung. Berapa kali loncat ya? 3, 4. Berarti berapa kali loncat? 2 kali loncat. Nah, jadi nanti teman-teman hitung. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Nah teman-teman, jadi ada contoh bilangan nih. Ada 4, 6, 8, 10. Nah, kira-kira berapa kali loncat ya dari 4 ke 6? 4 ke 6 berarti coba kita hitung. Tadinya 4 jadinya 6. Nah, 4-nya nggak dihitung, langsung ke 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 udah sampai ke titiknya nih, paling ujung. Berarti berapa kali loncat? 2, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau tadi 2 kali loncat, berarti 6 ke 8 berapa kali loncat? 6-nya sudah dihitung, sudah ditulis, kemudian tinggal dilanjutkan 7, 8. Berarti ujungnya kita tulis 8 dan loncatnya sebanyak 2 kali. Begitupun dari 8 ke 10. Nah, lanjut lagi. Contoh yang kedua, ada 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Nah, kita hitung dari 2 ke 5 loncatnya berapa kali? 2-nya sudah ditulis, tinggal kita cari tahu loncatnya berapa menuju ke 5. 3, 4, 5. Karena ujungnya 5, berarti loncatnya berapa kali? 3. Coba kita hitung dari 5 ke 8. 5-nya sudah kita tulis. Sekarang berapa kali loncatnya untuk mencapai 8? 5 kan sudah. Berarti tinggal dihitung 6, 7, 8. Ketemu titik 8 berarti berapa kali loncat? 3 kali loncat. Nah, coba sekarang dari 8 ke angka 11. 8-nya sudah dihitung. Coba kita loncat berapa ya ke angka 11? Dari 8 yang sudah tidak dihitung, berarti langsung 9, 10, 11. Berarti ujungnya 11, berarti kita temukan loncatnya 3. Nah, itu adalah pola loncat bilangan. Ada yang loncat 2, ada yang loncat 3, ada yang loncat 4, dan ada juga yang loncat 5. Jadi ujungnya ditulis, kemudian dilanjutkan. Misalnya 2 ke 4, 2-nya sudah tidak usah dihitung, lanjut habis angka 2, angka 3, 4. Berarti ujungnya 4. Nah, berarti berapa kali loncat? 2 kali loncat. Oke, paham? Nanti apabila teman-teman belum paham, teman-teman boleh minta bantuan Bunda dengan pengucapannya yang santun. Bunda, aku boleh tolong minta jelaskan sedikit? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, itu dia pembelajaran kita. Jadi tadi kita sudah belajar tentang satuan tidak baku dan juga pola loncat bilangan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi video-videonya. Wow, ini ada tugas dari Bunda Wida. Jadi teman-teman, untuk belajar yang tadi ada tugas nih dari Bunda Wida. Yang pertama tugasnya, ukurlah 4 benda di rumahmu dengan menggunakan hasta, jengkal, depa, dan langkah kaki. Jadi teman-teman bisa juga mengukur alat-alat benda di rumah teman-teman dengan hasta, jengkal, depa, dan langkah kaki. Hasta itu
dari ujung siku sampai ke ujung tangan tengah, jari tengah. Kalau jengkal berarti dari ujung jempol sampai ke ujung kelingking. Depa dari ujung tangan kanan sampai ke ujung tangan kiri. Langkah kaki berarti langkah kaki maju dan mundur. Nah, apabila hasta berarti menggunakan benda-benda yang cukup lumayan panjang. Jengkal lebih kecil bendanya, depa lebih panjang, langkah kaki juga bisa disamakan dengan depa atau lebih panjang. Nah, misalnya teman-teman di rumah akan mengukur berapa ukuran TV teman-teman bila mana menggunakan jengkal. Berarti teman-teman dihitung dari ujung TV sebelah kanan sampai ke atas itu berapa jengkalnya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Nah, teman-teman bisa menghitung jarak TV aku menggunakan jengkal sama dengan 4 jengkal. Nah, begitupun dengan barang-barang yang lainnya. Bisa langkah kaki dari halaman rumah ke dalam rumah, bisa juga dari rumah, dari kamar ke kamar mandi dan lain sebagainya. Itu menggunakan hasta, jengkal, depa, dan langkah kaki disesuaikan teman-teman ya. Nah, itu tugas yang pertama dan ada juga tugas yang kedua. Nah, jadi tugas yang kedua ini ada juga pola bilangan tapi menggunakan bentuk. Yang pertama nih teman-teman, ada 1, ada 3, dan ada 5. Nah, teman-teman dihitung nanti di kotaknya di bawahnya teman-teman tulis angka 1 karena pola bilangannya 1. Nah, sekarang itu ada angka 3, dan teman-teman tulis juga angka 5. Kemudian teman-teman di ujungnya, di paling ujungnya teman-teman itu ditulis berapa loncatnya. Nah, jadi dari 1 ke 3 berapa loncat? Satunya udah ditulis, tinggal 2, 3. Berarti berapa loncatnya? 2. Begitupun dengan angka 5 gitu. Kemudian nanti ditulis di paling ujungnya itu 2 loncatan. Di bawahnya juga pun sama. Nanti ini semua tugasnya akan disalin ke buku tulis teman-teman. Kemudian dikirim kepada Bunda Wida melalui jalur pribadi WhatsApp Bunda Wida. Bunda Wida tunggu sampai jam 10 malam. Nah, teman-teman, wah, sudah sampai ujung. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Bunda Wida. Selamat belajar teman-teman semuanya. Yuk kita akhiri belajar kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya bersama Bunda Wida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.